Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Kamis 11 Juni 2020, saya Pendeta Kartini STH dari Resort GKI Bruk Cahu akan menyampaikan renungan harian bagi kita hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 21 ayat 1 hingga yang ke-7, mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami, agar kami boleh mengerti, memahami maksud dan kehendak-Mu melalui firman-Mu hari ini. Dan kami bukan hanya mendengar, tetapi juga boleh menjadi pelaku firman. Bila Roh-Mu yang kudus berkuasa atas hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 21 ayat 1 hingga yang ke-7 yang berbunyi demikian. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anaknya? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan bagi kita. Misalkan kita ingin mendapatkan sesuatu untuk dimiliki, dan untuk mendapatkan itu semua banyak hal yang harus kita lakukan untuk mencapainya. Terkadang karena banyaknya halangan dan rintangan untuk mendapatkannya, kita harus lama menunggu. Pada saat menunggu, kita kadang pesimis dan kadang optimis dalam menghadapinya. Kalau sudah merasa pesimis, kita merasa kesal, marah, dan tidak mau berharap lagi untuk mendapatkannya, serta menjadikan hal tersebut bukan lagi hal yang penting untuk diharapkan dan juga diperjuangkan. Namun di saat kita optimis, kita merasa bersemangat untuk mendapatkannya, meskipun harus menghadapi banyak sekali tantangan dan rintangan. Saudaraku, demikianlah yang terjadi terhadap Abraham dan Sarah dalam firman ini pun. Mereka sempat merasa pesimis dan tidak percaya kepada janji yang telah Allah berikan bagi mereka, bahwa Abraham akan beroleh keturunan dari istrinya Sarah. Namun akhirnya apa yang dijanjikan Allah itu telah ditepati dengan lahirnya Ishak dari rahim Sarah istrinya. Allah telah menepati janjinya, meskipun di waktu yang tidak disangka oleh Abraham dan Sarah dalam firman itu, yang membuat mereka tertawa bahagia dan tidak percaya bahwa itu menjadi kenyataan dalam hidup mereka, bahwa Allah memberikan Ishak di usia tua mereka. Allah telah menepati janjinya meskipun banyak hal yang sudah dilakukan oleh Abraham karena merasa tidak percaya akan janji Allah itu, seperti berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan menikahi Hagar. Tetapi karena yang dimaksud Allah bukanlah dari Hagar, melainkan dari Sarah istrinya, maka mereka harus terus menunggu dengan rasa yang bercampur aduk akan ketidakpastian. Akankah Allah menepati janjinya bagi mereka? Saudaraku, terkadang kita pun sama seperti Abraham dan Sarah ketika kita berhadapan dengan masalah seperti pada saat ini. Wabah corona meranda kehidupan kita,
Kita tidak tahu kapan pastinya hal ini berlalu dari kehidupan kita. Sehingga ketika ada firman Tuhan yang mengatakan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, dan Ia memberikan kita masa depan yang penuh harapan, akan menjadi sulit bagi kita untuk dapat percaya akan hal itu semua. Di tengah rasa ketidakpastian kapan wabah virus ini akan berakhir. Bahkan ketika kita melihat ada banyak korban dari wabah itu, baik yang tidak lagi dapat bertahan hidup atau orang yang harus mengalami gangguan kejiwaan karena kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, atau karena tidak bisa lagi menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya. Saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya adalah ya dan amin. Tuhan memang merancangkan damai sejahtera. Namun untuk mencapainya bukan berarti kita bebas dari hambatan dan juga rintangan hidup. Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam hidup kita untuk melihat apakah kita tetap berharap kepadanya. Seperti Abraham dan Sarah yang beroleh janji berkat itu berupa Ishak sebagai anak bagi mereka. Demikian juga kita nantinya akan memperoleh berkat berupa kemampuan untuk dapat melewati masa sulit dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk apa yang sudah kita dengarkan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan juga kami untuk melalui masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk gereja Kopio Mohotara. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami dalam bergereja dapat kembali berjalan dengan baik, dan gereja ini pun dapat kembali melayani jemaatnya dengan penuh sukacita. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami semua. Tuhan memberkati gereja kami sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan pimpinlah kami untuk hari-hari ke depan. Teristimewa untuk hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan kami.